Jadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pantai di YouTube channel yang kali ini bekerja sama dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi DPD KMTI Kabupaten Batu. Kita menyelenggarakan serangkaian podcast dengan para aktivis DPD KMTI Kabupaten Batu dengan jejaringnya. Ini di angkatan pertama ini kita diskusi kok rada betul ya. Wah, kosnya jelas ya. Kuartal pertama ini, waduh, jadi udah Pak. Ini turun sendiri, dia tidak kuat dengan ketubuhan saya. Di kuartal pertama ini kita dengan teman-teman pengurus DPD KMTI Bantul. Nanti katanya akan dilanjutkan ke teman-teman Majelis Pemuda Indonesia, teman-teman dari OKP, teman-teman dari Dewan Pengurus Kecamatan, teman-teman dari Jejaring, teman-teman dari manapun Anda berada. Oke. Sudah datang kali ini Wakil Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Wiradi Wicaksana, tepuk tangan dulu. Ini adalah orang yang di balik layar yang menyebarkan isu harus ada podcast kali ini setelah melaksanakan perintah dari Pak Ketua. Di belakang layar sana, di balik sana ada dua orang lagi. Satu adalah pimpinan peralatan, Mas Husnul Latif, itu juga dari bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Urusan ini apa namanya, pencerahan ide. Wah, bisa tuh. Pokoknya saya boleh ide liar ya dia tuh, seperti rambutnya yang gondrong. Besok kita wawancara kalau dia mau, tapi biasanya nggak mau. Kalau dia tuh nggak suka wawancara, sukanya makan kacang. Ada juga di balik layar. Jadi yang punya kacang dijaga kacangnya. Jangan dibawa ke sekre, dijaga. Ada juga di balik layar Mas Haryanto, ini adalah wartawannya DPD KMTI Kabupaten Bantul. Aku ini muah macam-macam. Orang paling gendut sedunia. Saya mancing. Oke, kita ngobrol dengan Bung Wiradi Wicaksana ini yang punya tanggung jawab besar menggunakan podcast kali ini. Dan karena podcastnya ini adalah dengan mempunyai acara, saya santai, dia juga santai. Dia sarungan karena habis mandi besar. Baru danang terus rambutnya mandi besar keramas. Maksudnya oke loh. Karena tadi banyak, kalau dalam bahasa Jawa banyak linkso di rambutnya. Ini podcastnya tak isi dulu. Pertanyaannya siji tak jawab siji, aku ngomong oke ini. Dan mohon maaf ini tadi sobek, saya dikejar asu. Jadi ini sobek. Mesti numpak NMAX bawa NMAX. Wah, cuy. NMAX. Oh, Joko. Terima kasih sponsornya. Terima kasih sponsornya. Baik. Oke, masih lagi. Kenapa kita buat podcast ini sebenarnya alasannya apa sih? Kita buat podcast kayak gini apa temanya peran muda di masa pandemi. Oh, apa sih udah kayak podcast sih? Anjila laku. Dan kagum nih. Oke. Aku bingung. Pertanggung jawaban nanti APJ-nya cukup seperti ini dan tiba-tiba turun dana ini. Yang pertama itu kalau mau istilah apa ya, blok-blokan. Jadi ini sebenarnya apa ya, sekedar istilahnya apa ya Mas, asal jalan dan di situasi seperti ini pun pertama ya, balik lagi pertama. Kita itu belum ada musyawarah kerja. Jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi belum ketemu secara face to face. Terus belum ada musker, ditambah lagi malah ada pandemi. Nah itu kapok. Apa nggak acara opo? Ya bingung. Program opo? Bingung. Ada uangnya. Jadi daripada vakum nggak ada acara, jadi kita inisiatif membuat podcast. Ini atas perintah Pak Ketua ya? Kurang Mas? Mesti kunul. Ini saya percaya jujur karena ini masih gawe-gawe ini kunul ini. Nanti harapannya apa dibuat podcast itu kan di apa ya, setiap bidang kan ada podcastnya juga. Ya, jadi diharapkan walaupun itu sekedar wacana, itu ki apa ya,
wacana tapi moga-moga ya terrealisasikan ada suatu saat. Ya, kita bicarakan di sini gitu. Ini bagian dari pendokumentasian Ya. gagasan gitu ya. Dan kok aku pengen ini kayak gini. Kan dari wacana bisa jadi Kenyataan. nyata. Ngomong-ngomong, orang-orang KMP itu orang-orang hebat loh. Kemarin tak wawancarai ya, Mas Januar itu juga sarjana hukum. Senior banget untuk Mas Januar yang kemarin yang bahas krisis center itu. Ada juga Mbak Andri itu. Wah, semua ampuh. Tokowe oleh-oleh. Makasih ya Mbak Andri oleh-olehnya. Terima kasih banget. Kita lapar. Tolong yang lainnya bawa oleh-oleh yang lebih berat. Kode. Oke. Terus juga ada kemarin Pak Wimar yang orang hebat se-DIY itu pengurus. Beda kalau anak sing anu bagian IT mah entek-entek iki. Bagian Pengadaan. Tapi ya alatnya nggak ada loh. Alat podcast saja minjem saya loh. Nggak bayar loh, tapi saya senang. Karena kita memang partnership sebenarnya. Pokoknya kami berterima kasih kepada channel BTW sampai guys sudah memvalidasi sudah mau bekerja sama untuk acara podcast ini. Ini kalau bukan karena ada Farid, ada Husnul Latif, ada nama Wirambi, nggak mau saya tak tolak, nggak usah. Gak usah aja, gak jadi. Nanti karena ada kalian bertiga itu, wah harus bagus itu gagasan. Tapi sebenarnya program-program bidang IT yang pernah dijalankan dulu apa aja? Kalau barangkali ingat, mau lupa? Yang mana? Yang dulu yang pernah ada. Ini ujian, ujian. Kalau yang sebelum kepengurusan saya yang tahun lalu nggak tahu. Oh gitu. saya beda. Karena nggak tahu. Ini pertanyaannya sebenarnya ada kepentingan apa dari yang dulu apa sih bidangnya? Saya itu kepada wah bidangnya pariwisata. Oh bidangnya pariwisata. Sekarang dipegang Mbak Beta. Besok Insya Allah. Sekarang saya oker ke bidang IT. Kok iso? Mungkin tapi itu sebenarnya menjurus ke profesi saya sih sebenarnya. Oh iya, ini yang mau. Jadi kalau mau diiklankan ini kan? Apa boleh? Aku mau iklan klub. Boleh. Karena habis ini langsung diperas. Dan cakawaknya sekali ya nanti daripada percuma. Jadi Mas Wirandi ini seorang fotografer, videografer, editor, tukang gaya film, tukang foto untuk wedding mahal. Mungkin linear ke nyambung ke. Nama apa ini? Wedding organizer fotografinya? Oh, namanya gitu ya. Iya, lali tenang soal. Aku ora masalah apa dari lali tenang. Ada lah dia nanti dicari. Itu bisa. Dicari nanti kalau teman-teman mau pada kawin dan menikah, kalau di Jakarta kawin, kalau di Bantul masih menikah. Itu boleh menghubungi dia untuk difoto perkawinannya. Siap. Gue gratis itu loh berarti. Oke, ini karena ada linear dengan itu kemudian harapannya bisa memoles yang telah lalu. Kalau kemarin kayaknya sudah punya website Mas. Ya. www.knpi.org.id. Ya, baru. Terus ada akun Facebooknya, Facebook, KNPI, Instagram KNPI. Ada apa lagi ya, Mas Hari? Bidang IT ada fotografernya ya. Fotografernya Mas Hari. Kalau fanspage sebenarnya cuma itu. Ya. Twitter nggak ada. Twitter keblokir. Foto apa pakai hal? Banyak hal yang tidak masuk akal di dunia ini. Terhacking. Oke, nggak masalah. Tapi ke depan kira-kira sebenarnya gagasannya apa sih Mas Randi dengan adanya bidang teknologi informasi dan komunikasi besok-besok? Yang kalau misalnya pemikiran kalau harapan saya itu aku bingung ya sehat-sehat saja gitu ya. Nggak ada inti tugas utama dari IT sebenarnya
apa nek nyebar ke menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah. apakah sudah menyebarkan hoax hari ini? Hoax apalagi menyebarkan isu kan? Enggak, jadi kita mensiarkan. Iya siar agama. Secara umum. Oke. Apa ya? Mensiarkan kegiatan semua kegiatan KNPI ke kayak nganu umum. Artinya Jadi bentuk tim KNPI ini apa toh? Kegiatannya apa saja, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya pemuda. Tuh. Jadi ingat dulu siapa wakil kepala bidang dulu itu Muhammad Mujib Iqbal, tak sebut ini namanya penting. Dulu yang kamu ganti itu. Sekarang Muhammad Mujib Iqbal itu kan dulu wakil ketua bidang TIK, terus sekarang jadi anggotamu ya. Jadi kamu ini harus ada komunikasi dengan Muhammad Mujib Iqbal. Kalau dulu katanya menerima dan memancarkan berita tentang KNPI. Benar yang disampaikan Mas Ramli tadi apa adanya. Jadi banyak kegiatan KNPI banyak kan, tapi tidak banyak juga yang banyak yang tidak tahu ya. Cuman untuk kebetulan ada Mas Teddy juga. Saya ada. Kegiatan KNPI juga bisa Mas Teddy kan kebetulan kan banyak relasi dari itu ya apa? Bisnis. Relasi bisnis itu banyak. Tapi saya bukan bisnismen. Apa jenenge nek pewarta apa ya? Oh iya, teman-teman wartawan itu kan jadi lebih ke masyarakat pun. Tapi ngomong-ngomong, anggotamu itu orang-orang hebat loh. Mas Mujib Iqbal itu yang buat websitenya, berarti dia bisa main hacking. Terus ada siapa lagi? Aku mah iso loh. Bukan ngajari Iqbal, ngajari Iqbal. Terus ada si itu Mas Husnul Latif, dia tuh sastrawan. Pemretnya Suara Muda. Itu samar tuh, makanya rambutnya gondrong. Karena pemret itu tugasnya berat. Ada Mas Haryanto itu adminnya Gus-Wan. Terus ada itu si cewek itu. Nur ini Jogja 24 jam loh. Bantul 24 jam. Jogja emang sembrono. Tak ketua sembrono. Mohon maaf ya Jogja 24 jam. Oke, terima kasih. Tolong di retweet. Nanti bisa disensor itu tadi. Oh, enggak perlu disensor karena ini kita guyub gitu ya. Tadi saling membantu nih Pak. Bantul 24 jam. Ada apa lagi? Imam Trisol. Imam itu orang ini teknologi kayak zoom kayak gitu dia daring sip itu bagus. Makanya ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke sini. Kalau bidang IT selama pandemi selain podcast ini kan kemarin ada kebetulan pas Mas Imam itu apa ya ini acara halal bihalal juga seminar apa ya usahakan loh ya Afifah itu kita pakai Zoom. Ada sebelumnya juga apa itu? Ada beberapa kali ya kita ya? Ada beberapa kali acara tapi secara virtual ya untuk menerapkan protokol lah. Ini kita menerapkan dulu? Ada jarak antara kita. Soalnya kita udah bersih Pak. Akhirnya kiai pondok pesantren ini kan perang juga kafe ya. Perannya seperti itu. Tapi sebenarnya ada persoalan yang mendasar nggak sih selama pandemi COVID ini terkait dengan untuk supporting bidangmu teknologi informasi komunikasi. Kalau aku merasakan ini keluh kesah saya, tapi nggak tahu nanti Mas Piranti gimana. Tapi kayaknya kalau sekarang kayaknya kok internet semakin down gitu ya. Itu perasaan saya aja sih. Kalau dulu ngupload itu 5 menit langsung jadi, Kalau sekarang gitu. Kayaknya nih, tapi itu umum nggak? Rasa nggak itu? Oh ya. Sebenarnya, ayo rata paham Kan cuma bukan bidang ini, bukan bidang itu, bukan bidang itu kali. Lebih ke kontennya. Aku ke bidang ke multimedia, audio visual. Ya. Jadi masalah itu kan kontennya itu. Kalau mungkin apa ya? Ini kamu. Dengan saya itu mungkin kan
sekarang kebanyakan di rumah loh, semua aktivitas di rumah. Ya. Jadi istilahnya server itu nek di panas lho, nek wong iki ngoyo ya, jadi rondo rumah tuh jadi server down mungkin. Tapi kira-kira itu kalau dikasih es teh panas sama ini kita ya berdua lagi panas sumur lagi anu mikir ki opo Ayo sumur harusnya ada es arep nesu ayo lah bisa boleh kalau di podcast saya bisa nggak apa tapi urusannya DPD KMP kan ya kita harus menjaga ngerem besar tapi boleh nyebut yang parah-parah kalau memang harus disebut enak-enak tadi boleh disebut enggak makan enak-enak tadi loh yuk kita bawa makanan ke sini saya ngangkang ketua bidang oke. Tapi gini, kalau kemudian dalam rangka ini kita evaluasi internal kita sendiri KMP, kalau kita bicara KMP betul, apakah kemudian terkait dengan perlengkapan atau alat-alat yang dimiliki oleh bidang TIK itu sudah dianggap layak cukup atau belum terkait dengan kebutuhan kegiatan misalnya fotografi, videografi, komputer multimedia sudah punya ya semuanya? belum. Nah itu apa yang dibutuhkan sebenarnya apa Pak? Kalau disebutkan satu nggak apa siapa tahu yang nonton. Disebut siji persiji. Oke, sebenarnya kebutuhannya apa sih yang paling telat? Yang mendasar itu sebenarnya kalau komputer sudah ada ya. Tapi komputer katanya si adminmu lemah nggak bisa ngapa-ngapain. Harus upgrade itu. Ayo ngomong dewe gitu. Ngomong dewe Pak Ketua menyaksikan, Pak Dewan menyaksikan. Ada sebenarnya yang paling mendasar itu sebenarnya komputer sama kamera. Kamera itu fotografi, videografi. Ada dua. Yang boleh yang foto sama yang video itu beda fungsi. Ya. Soalnya kalau ada kan ahlinya ya untuk 3 alat tadi. Ayo komputer, pusing. Nah, komputer, foto sama kamera itu kan memang beda. Sebenarnya spek apa sih yang dibutuhkan kalau untuk kelas KMPI Kabupaten Bantul? Wah ini penting loh, kita harus mengungkapkan ini. Ini ada yang tahu kalau saya nggak tahu. Ngomong ke spek yo. Nggak apa-apa. Kalau pinginnya yo yang pro. Yang pro itu ya kayak apa? Aku nggak ngerti itu. Biar teman-teman tahu, saya juga perlu belajar. Sebenarnya komputer yang pro kayak apa? Ini kan kita sekalian berbagi ilmu itu. Terkait dengan teknologi informatika itu kan kita harus berbagi. Nah, terutama kan sekarang di masa pandemi sering daring. Jadi kita butuh sebenarnya butuh alat untuk men-streamingkan konten-konten yang kita upload. Misal ya tidak setiap hari live sih, misalnya kalau seperti ini kan lebih bagus langsung live atau pas ada acara gitu kan langsung live langsung ke upload YouTube atau Zoom gitu. Kalau istilah cuma upload carry ya cuma terlambat kita real team gitu ya. Wah jadi sebenarnya jadi tambah siji alat. Kalau nambah terus marah. Dari bidang kayaknya mau ini. Tahu beta alat-alatnya itu kecil tapi mahal ya. Kalau bicara kamera foto itu yang kamu bilang pro tadi, bukan sebenarnya yang kira-kira kalau boleh nyebut merek sama harga berapa? Kalau untuk kebutuhan KNPI itu nggak perlu mahal sih. Tapi tetap mahal. Walaupun saya gini, kamera itu walaupun itu kelasnya kelas kelas bawah, tapi itu harganya tetap mahal. Berapa? Minimal 5 juta. Itu minimal. Kita udah punya belum yang 5 juta? Udah pernah punya ya? 5 juta? Belum pernah punya. Yang lainnya kan udah pernah ya? Kalau saya merekomendasikan itu pakai Sony. Wih. Ini Sony yang mirrorless. Wah, kenapa? Api itu mana ya? Kapian. Tapi aku juga gitu.
Anda minta itu kan ya berdoa itu ya enggak kita tinggi. Ya maksudnya walaupun saya sebut contohnya A6000. Oke. Itu kamera Sony ya, itu Sony. Ya, Sony. Walaupun itu kamera istilahnya Medium kamera ke bawah gitu. medium ke bawah, tapi kualitasnya pun baik. Itu pakai untuk kamera video bagus, untuk foto pun juga bagus. Gitu. Tapi kalau di kita mending pisah atau artinya bisa. Profesional. Kan profesional. Iya. Kalau yang video sendiri pakai handycam. Handycam apa yang paling bagus? Punya Deddy Corbuzier itu ya 15 juta. Wah, 5 juta itu murah. 15 juta loh. Kameranya podcastnya Pak Deddy Corbuzier itu seru gitu. Jadi podcastnya ada 3. Kalau kita podcastan jadi kameranya 3, 1 di kiri. Oh, maksudnya terlalu 3 dan itu satunya itu 15 juta. Jangan semua tidur. Nah, kalau kita mau bener kan profesional, pro bener itu. Nah, ini kan saya ngecek Nah, handycam itu walaupun handycam itu ada yang mahal loh itu. Iya. Ini handycam saya mahal itu 7 juta ini. dulu. Dulu kalau sekarang sudah mulai turun harganya. Pertama kali keluar saya langsung beli kredit. Lah yang pakai kredit pribadi masalah di biaya organisasi dia. Wah, ini malah curhat ini. Harus 7 juta kredit kalau saya dulu. Oh, bangga saya, Mas. Ini sama dengan yang panggul itu kameranya. Wah, kalau kamera panggul Udah jadul ya. Tapi kan harganya mahal. tetap mahal, tapi ada yang ngomong Lebih simpel gitu ya. Simpel pakai handycam malah. Sekarang anak muda gitu semua sih. Saya lebih gerak itu enggak terbatas. Kalau pinggul. Tapi kalau pengalamanmu handicap yang paling bagus apa sih? Nanti mau kredit. Tetap di Sony. Tetap di Sony juga. Ya, Oke. kalau kamera itu Terima kasih sponsor dari Sony. kalau foto itu sebenarnya kesukaan ya relatif. Oke. Saya Saya suka kalau misalnya sing low budget ya yang ke Sony 6000 itu tadi. foto ya. Foto. Kalau Video. Sony apa ya? Lali aku jenenge. Tapi itu mahal soalnya. Sampai berapa itu satunya? Handicap itu? Handycam. Cilik ini kan Kecil segini. Ini kecil mahal. sekitar 17. Oh, aduh, aku tuh ini cuma 7 juta ya kita. Handicap gue cuma 7 juta. Aku mau beli yang 17 lah. Itu sudah pokoknya full HD lah. boleh deh, sama ini. 4K. Kalau Sama ini belum 4K, ini belum 4K. 4K. Mau tak upgrade besok kalau udah turun dana podcastnya. Terus paling mumet ya ketemu mumet mas. Kalau ada tagihan gini tuh harus. Oke. Kalau kita bicara spek komputer sebenarnya kalau di KMPI ada komputer tapi sebenarnya untuk pakai aja. Baru nanti kemudian copy paste file. Terus Kan butuh ya mau Apple loh. Pengen lah. Apple paling pro berapa sih sebenarnya? Apple paling pro berapa ya? Tapi perlu loh. Kalau standar yang ada di rumah untuk editing foto video, artinya kan kita butuh itu untuk. Kalau harga saya sekarang nggak terlalu mengikuti, tapi kalau spek apa ini kan BI piro spek. Wah ini selera tuh. Wah ini mau kederan akan minimal kalau yo ini mah i5 itu apanya itu i5 itu prosesornya. Oke. Terus RAM ya paling murah ya lu. itu yang DDR1. Pokoknya siapa sih guyu loh kalau backgroundnya apa tuh? Terus Oke. kalau untuk hard disk, kalau kita kan sekarang main konten video kan, jadi ada paling yang sing dhuwur lah kali ini. Wah, ya paling 2 tera. Itu isinya. Oh. Tapi kalau sekarang teknologi hard disk katanya udah ada yang SSD. Ya, itu lebih cepat. Lebih cepat. Ya, prosesnya lebih cepat. Lebih mahal. Tapi kalau sebenarnya SSD itu nggak perlu untuk yang nyimpen itu nggak perlu juga. Sebelum SSD malah Untuk program gitu ya. yang untuk kecil. Kecilnya. Kecil. Itu kan bisa
sistemnya itu banter kan untuk penyimpanan kan nganggo hard disk biasa itu nggak apa-apa. Tuh. Apalagi tadi yang satu kan foto, kamera video, terus komputer, satu lagi tadi streaming. Oh, live streaming, alat streaming. Tapi yang paling urgent tadi pertanyaan saya, internet bro. Internetnya nggak banter ya sekarang. Wah, itu gimana ya? Kalau ini perlu besok dik. Seitik. Untuk aku sih ngomong dik. Saya ngomong bilang dik. Dia yang bilang dik, jangan saya. Dia di Kominfo dia. Langsung pakar. Oh, sorry ya, tertuduhnya jelas ada. Yang bilang bukan saya, Wirandi yang bilang. Mungkin bisa besok ditanyakan langsung. Tadi. Oke, siap. Tanyakan ke masih dik, saya banyak. Internet gimana ini? Lemah sekali. Dia yang punya kewenangan kok. Oke, siap. Nanti persoalannya kan kalau kita sering upload video, sering streaming itu persoalan internet jadi penting banget ya. Kalau lemot ya nggak bisa live streaming bro. Mamos. Berarti jangan mamos, banting ya. Live streaming ya dibanting, kalau suaranya docak. Ya. Kadang yang streaming mana pakai kuota internet itu dulu ya? Biasa itu. Oh. Tapi aku tak buat dulu yang model kuota yang paketan. Itu juga nggak bagus ya. Bagus kalau nggak kita paket ya. Oh. Nah, tapi habis langsung impul. Tapi itu kan premium bro. Selantar. Tapi nggak usah dipaket. Jadi kita beli pulsa 100.000 kan. Live streaming beopannya semacam mati. Tapi banter itu bisa sampai wah cepet banget itu. Berat di ongkos. Ya berat di ongkos karena memang itu reguler. Tapi benar-benar terjamin kualitasnya. Kalau tak paketin, yang misalnya 100.000 tak paketin jadi berapa giga itu lama. Uploadnya juga kayak orang naik gunung, kayak kamu naik gunung itu. Kamu naik gunung kan pasti seminggu kan? 3 hari baru balik. Kalau saya cepet naik gunung, turun gunung nanti biar gunungnya banyak yang di kaki gitu. Oke, ada PR besar apa sebenarnya kita di bidang teknologi informatika, informasi dan komunikasi ini dalam masa pandemi? Kan ada persoalan yang menurut saya urgent tadi udah kita bahas. Persoalan penyebaran isu, hoax, berita palsu, gosip, macam-macam. Ini kan bagian dari apa ya, tugas moral bidang TIK. Kalau di Jakarta sana kan situs porno diblokir bro, situs porno diblokir, situs-situs yang tidak dikehendaki diblokir. Kalau kita blokir nggak sih? Bukan kewenangan gitu. Tapi kan kalau ada chatnya kuno yang lagi frustasi gitu, terus diblokir aja lah. bukan kemenangannya tidak di situ gitu. Bukan. Oke. Mungkin ke arah edukasi kemudian. Oke, edukasinya kayak apa? Ya, kita mungkin ya. Kedepannya bikin konten. Oke. Kan hubungannya sama kita kan ya nggak jauh sama foto dan video, sama desain infografis juga. Iya, infografis. Tapi juara infografis dia ngomong 15 juta hadiahnya, tidak berbagi, bang. Rayo. Oh iya, maksudnya orang ini orang berbagi tuh maksudnya. Jadi kita kemungkinan bisa bikin semacam edukasi lewat gambar atau video tentang terus infografis tentang penyebaran hoax. Jadi ini kalau menerima sesuatu informasi nggak langsung, kita cerna dulu. Tidak boleh langsung sana. Terutama kan, ya maaf ya, terutama yang sekarang, yang kondisi sekarang ini rontok tenanan gitu. Jadi gini, sebuah kita memancing orang saat ini pun gampang. Untuk menyebar hoax, terutama untuk isu agama. Maaf. Jadi saya dengan sedikit pemantik cetik itu langsung bisa nyebar, gitu. Jadi ya kita harus mencerna sesuatu dengan bijak. Jadi ada pesan-pesan apalah berantai. Kita perlu cek dulu sebenarnya. Cara mudahnya biasanya. Wiwe
sebenarnya sudah gampang, misalnya kita searching Google aja tentang berita itu. Ini apa? Iya, itu pun banyak lah seperti itu. Dan ternyata ini buat hoax, tidak tidak kurang benar, tidak valid itu ya. Soalnya kalau kita makan hoax itu yang rugi kita sendiri. Wes atus konco bahkan keluarga gitu ya. Jadi istilahnya kalau bicara keluarga bisa pecah gara-gara hoax tentang hoax yang itu. Tapi kalau antara berita-berita yang sifatnya sara dengan pornografi, menurutmu bidang teknologi itu lebih parah mana sih? Wah yo, mbah. Kenapa ketawa kalian ya di balik layar? Kenapa kalian dengar di situ rasanya? Sara. Tentu saja sara. Lebih berat. Iya. Kalau pornografi nggak apa-apa itu. Karena semua senang. Ini bidang TIK ya. Tapi kalian kan diblokir kalau kominfo. Ya. Ya maksud saya gini kan sebenarnya juga banyak teman-teman yang kadang-kadang ketika mengupload fotonya itu ya dalam kondisi cukup seksi lah gitu. Misalnya saya lagi fitness gitu kan, lagi fitness olahraga berkeringat, body saya gitu, maka saya foto cepet seksi. Nah, dilihat orang banyak ibu mbak fotoku dan seterusnya gitu. Atau yang sebaliknya, apalagi kalau perempuan main ke sana ke sini dilihat pakaiannya agak terbuka sedikit di repost, itu boleh nggak? Orang Mas, kita tak pakai ya. Tak pakai Mas Haryanto. Jadi jangan lagi merepost hal seperti itu ya. Anda harus hati-hati. Nanti saya ini Pak, ini kominfonya DPD KNP Kabupaten Bantul repot Anda. Ya ini tanya. Tapi memang dua itu ya di screening ya, artinya jangan sampai terlalu disebarkan. Cukup untuk pribadi aja ya. Wah kok mengarah saya. Ini saya tuh bertanya, jawaban Anda bagaimana gitu. Wah, kan tadi kan yang informasi Sarah harus dipotong tuh. Ya. Kalau pornografi jangan di-repost, jangan disebarkan. Tapi untuk koleksi pribadi betul kan? Enggak, oh iya, boleh. Karena ini pertanyaannya. Oke. Itu juga tidak bisa dibenarkan juga. Bisa dibenarkan, karena saya tahu. Oke, itu tidak benar juga. Itu menyalahi aturan hukum. Kalau nanti ketemu ya masalah juga. Ya, saya berbuntut panjang. Buntutnya apa lagi kan? Wah, yang lah. Ya, tapi kita kan sekarang sudah masuk di era ini, nggak bisa ditolak, Mas. Teknologi informatika itu berkembang pesat banget loh. Peralatannya, media internetnya. Jadi gini, tidak bisa dipungkiri dari kemajuan teknologi itu nggak bisa dibendung, nggak bisa. Dan istilahnya sekarang kita harus survive. Survive-nya itu maksudnya ya harus menerima teknologi itu dengan segala konsekuensi baik dan buruknya. Jadi itu sebenarnya kembali ke kita sendiri bagaimana menyikapi teknologi itu. Jadi saya gunakan, kalau kata saya gunakan teknologi itu secara bijak. Jadi sebenarnya ada edukasi juga sebenarnya untuk untuk kita sendiri. Penggunaan itu tadi. Makanya internet. Sebenarnya nggak cuma internet, teknologi juga. Jadi itu sebenarnya pisau bermata dua. Ada buruk, nah api banget, buruk banget. Sampai seperti itu. Iya. Nggak ada yang tengah-tengah dulu. Kalau dia digunakan secara buruk, nah kalau kan masalah iso nganti koyo ngono kuwi temen-temen membuli orang, membuli gunjing sarang itu kan apa mungkin bisa dijelaskan yang sama apa sing bagian apa anak dan apa kemarin ya. Oh yang kemarin tuh. Tapi banyak. Soalnya bisa kejembang. Nah, informasi ini kan sekali detik gitu. Iya. Gitu banyak ya.
Dan lalu nyebar seperti informasi virus corona itu kan hanya hitungan nggak nyampe ya. Iya, bisa langsung ke nyebar semua. Tapi persoalan ini jadi persoalan juga untuk anak-anak muda khususnya, karena kan mereka kemudian lebih senang search sama Mbak Google daripada bertanya sama mbahnya sendiri yang masih sugeng misalnya. Ini juga persoalan nggak? Persoalan. Tapi kan tidak bisa kita menghindari teknologi. Tidak bisa. Artinya ketika kemudian ada pertanyaan yang harus segera dijawab saat itu juga. Sementara saya tidak di dekat simbang saya pasti takon Mbak Google, ya. Salah nggak? Kamu dembane. Terus pada banget ya. Masuk akal. Masuk akal. Sebenarnya, wah ini Google itu ya ono api barang ya. Keuntungannya ya bisa langsung lagi mau mas. Oh gitu ya. Cepet ya. Tapi kan tidak semua di Google itu benar. Karena Google bukan Tuhan. Apa nih? Ya, kemutlaqan hanya di Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kebenaran. Ya kembali itu tadi kita harus bijak-bijak menggunakan itu. Tapi susah itu. Susah. Ya, makanya, nah, saya mau kecanduan model ekonomi iya. Susah mas. Anak-anak makanya anak-anak itu mau bisa cilik, yo saya jika iya coba seperti itu tadi. Tapi ya susah loh. Udah susah ya. Nah, sekarang anak baru bangun tidur aja mintanya YouTube. Orang-orang anak orang tua barang. Pasti lihat dangdut lah. Oke. Tapi apa mungkin pesan-pesan yang perlu disampaikan sebagai closing statement kepada teman-teman terkait dengan cara kita sebagai manusia menggunakan atau adaptif terhadap kemajuan teknologi ini apapun. Closing ini mah bingung kan? Ya kita mulai aja untuk podcast ini kita buka nanti dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan boleh dikirim via WhatsApp. Pokoknya kita satu malam ini kita akan bahas tentang teknologi karena ada ahlinya belum kedua bidang teknologi. Ada pertanyaan Mas Kusnuwatin? Mira ada? Wah kalau mau bertanya boleh nggak apa teman-teman yang ada di sini yang menyaksikan podcast ini secara langsung cicak loh. Oh ya mas, closing. Oke. Kalau aku kembali ke tadi. Oke. Yang mana? Alat mahal tadi. Wah, alat mahal nomor satu. Alat yang mahal nomor satu. KNP harus profesional. Guyu. Kacau ini kita paling mahal ini. Oh ya. Paling mahal tapi raketok. Masih itu tapi barang ini sauplik tapi mahal. Tapi perlu nggak sih sebenarnya kita beli alat mahal itu? Perlu. Kalau menunjang, kalau untuk menunjang ya perlu nggak? Ya perlu. Semua hal yang menunjang pasti perlu. Dan itu saya urgent. Sebenarnya kalau di total berapa kebutuhannya tempat untuk kameranya, foto katakan 15 juta, kamera video yang bikin satu dulu ya 15 juta 30, komputer yang apa Apple paling murah katakan 40. Wah 40 juta yang Apple paling murah itu second. Second 40 berarti tadi sudah 30 sama 40 sudah 70 juta, hampir 100 juta ya kalau harus. Enggak, aku cuma mau bilang bidangku yang sudah dilusuri beta, tolong kamu minta mobil L untuk penunjang wisata ini yang harganya 300 juta lah, mosok kalah sama bidang TI. Bet, itu bilang gitu ya Bet. Kalau masalah anggaran pengadaan sebenarnya bisa ditekan. Bisa ditekan. Diminimalisir. Ya. Oke. Mungkin bisa cari second. Tapi nggak bisa di LPG kan mas second. Oh nggak bisa. Pernah kita ngobrol-ngobrol kalau second gimana ini nggak bisa masuk. Kalau second kan bisa beli dua. Uangnya 5 juta, yang 2 juta beli kamera second untuk foto. Oh, 3 juta untuk apa yang bikin second. Lumayan. Ayo sekitar ya sing nek digawe pas-presan itu sekitar 20-an. 20 itu pasti itu. Sedikit ya. Oke, berarti besok bed diturunkan dikit lah. Jangan minta elek dulu. Kasihan Wirani. Eleknya minta besok kalau udah Wirani naik. Oke.
untuk saat ini mungkin cukup ya itu ya. Yang penting ada uangnya. Ada uangnya nggak bisa beli kok. Iya, harus dihargai dulu. Harus ada mekanisme rapat kerja, terus kemudian penganggaran, programnya apa. Jadi benar podcast ini istilahnya ya menggali aja. Guru rapat penting aja. Untuk curhat. Kan kita antara dari kemarin itu sebenarnya cuma mendengarkan curhat mereka sebenarnya. Saya menjadi keran yang sama yang baik gitu Pak Wirangi, jangan salah. Gelem pra gelem. Dari kemarin saya sudah susah ini mendengarkan curhat dari teman-teman, ada wacana pemikiran-pemikiran bagus gitu kan. Tadi juga dapat barusan yang live streaming sore tadi ada dari daerah maju dari orang-orang luar Jogja itu responnya bagus. Pemikirannya ternyata bagus-bagus, implementatif juga bisa diterapkan kan itu sebenarnya. Oke. Dan itu pentingnya bidang teknologi informasi komunikasi untuk mendapatkan anggaran 70 juta. Oke, kembali ke Anda. Oke, ditutup atau diteruskan? Aku manut lah. Ini kan podcast ini kan yang buat bidang TIK, saya manut. Tutup. Aku bingung. Oke, monggo silakan diakhiri apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait dengan terapan muda di masa pandemi khususnya melalui bidang TIK. Oh sorry, sebelum ditutup curhat saya. Payura atau media ini? Alhamdulillah, ayo. Alhamdulillah, ayo. Tapi yo tidak seperti sebelum pandemi. Pastilah. Ya pasti. Omset turun. Kalau pas awal-awal itu misalnya sekitar 70-an%. 70 juta. Wow, per bulan. Gila. Sekarang sudah mulai naik lagi. Ayo. Alhamdulillah. Turun 40% lagi sudah naik lagi. Turun 40 juta ya lumayan, masih 30 juta. Alhamdulillah. Saya kira saya nabung. Saya juga menggarisbawahi saja ternyata ketua bidang untuk yang menyarankan podcast ini pelit. Alasannya nggak bisa nabung, nggak bawa makanan ke sini. Saya kita lapar. Kesini langsung ada makanan nggak? Enggak. Ini di depan. Kita ke tempat orang-orang resepsi aja pakai itu. Wah pendamping mas nanti aku so kolesterolnya dhuwur ya. Agak saja, tak kira pakai jasa foto video saya. Oh bukan sini ya, Bu Andika gitu. Salah gitu. Ternyata bukan. Oh iya, udah budget terlanjur makan gitu. Tadi dia itu. Kalau apa mas pertanyaan terakhir mau? Apa yang dilakukan? Ya, yang perlu dilakukan teman-teman pemuda khususnya di saat ini masa-masa pandemi. Ini kan kita butuh survivor. Ya, kita manfaatkan teknologinya gimana? Kita harus kreatif. Pertama, biasanya kalau kreatif, pokoknya ada pepatah Jawa, wes nek wis kepepet iki biasanya yo celing. Ya, aku pernah dengar ini ya pepatah Jawa mengatakan ini pepatahnya seorang pemancing. Kalau sudah ngomong ya, Pak. Boleh kali nggak apa-apa. Wes kepepet iki biasanya yo ada mungkin insting sebenarnya. Insting animal insting. Insting bawaan. Insting untuk kreatif tadi. Untuk kreatif. Kita itu harus misalnya aku ki arep mau apa. Oke. Misalnya kan untuk bertahan di masa pandemi ini. Kan itu bagi istilah yang belum punya pekerjaan itu pasti tobat. Iya, buang banyak pengangguran. Jadi itu harus jadi misalnya ada orang misalnya kok wah aku randu nggak punya uang terus korban misalnya korban PHK sama ya saya juga. Saya kan buruh. Saya buruh. Pertama kita jangan menyalahkan keadaan. Pertama, nggak salah. Keadaan yang salah kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi ya kalau menyesuaikan diri bisa istilahnya ngopo ya terserah amat dewe sekreatif kita. Karena aku yo opo ya contohnya aku bukan contoh nih, paling Mas Teddy itu main dari podcast. Podcast itu nggak ada duitnya ya.
Ini kurang kreatif sebenarnya. Saya cuma kepengen investasi amal jariah aja. Akhirnya lebih penting mas daripada dunia. Tanggal jadi cepat. Sebenarnya tak kayak Oke, enggak sama sih ya. Ini podcast ini senang-senang kita pengen berbagi pengetahuan, pengen ngajak teman-teman sharing tentang dasar, siapa tahu menginspirasi gitu, siapa tahu memotivasi. Itu tujuannya podcast. Bisa usaha apa ya? Mungkin bisa. Tapi boleh nggak itu saya misalnya tiba-tiba jadi bisnismen, saya mau jualan, boleh nggak? Jualan apa? Nah itu yang saya nggak tahu itu yang mau jual apa, yang barang yang mau dijual aja nggak ada. Bisa sih, bisa. Kendaraan ada macam-macam. Tapi kalau kamera ini tak jual nggak jadi podcast. Oh ya. Aku belum memulai. Oke. Menjebak ini. Oh iya, memang harus dijebak karena soalnya ini persoalan. Kalau persoalan ini mudah jangan dipersulit. Kalau sudah sulit, kalau sudah mudah kok Stres ya. jangan dipermudah, dipersulit aja. Oke, terima kasih Mas Firandi Wicaksono, Ketua Bidang Teknologi Informasi Sorry ya, Komunikasi. kita menyampaikan materi Podcast kita yang sangat tempe ini, tapi semoga kalau digoreng menjadi lebih renyah dan dinikmati lebih nikmati. Kemas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kalau lagi baik, podcastnya apa tetap? Ini jenis podcast ini soalnya ide ini kita nggak mau. Aku kadang nggak tanya, mau membuat pertanyaan. Tadi itu kan ada tim kreatif 2 orang, Haryanto sama Usun Latif. Terus, kamu buat daftar pertanyaan berbasis bidang. Nah, kurang nanti bidang. Kalau tambah percobaan mas. Ya memang harusnya gitu biar saya baca aja. Ini daftar pertanyaan. Atau setelah ini kita live streaming gitu. Tapi kalau live streaming itu repot juga. Internet kita nggak nyampe. Sidik tadi. Dek, masih Dek. Aku ada kalau streamingnya ada, bisa lah. Cuman itu tadi aku internet nggak mampu. Sudah terakhir. Nggak mampu. Ini? Apa ini? Bisa banget. Yang paling ujung sebenarnya saya ngomongin terakhir tadi itu. Nanti biar direkomendasi sama Pak Ketua alatnya tadi. Alat itu penting, jadi kan kamera DSLR untuk fotografi yang ada TI-nya. Terus kemudian ya minimal yang weekend, tapi kalau bisa kan yang lebih dari weekend. Yang itu yang kecil yang 40 juta itu. Kamera video yang bisa lu. Atau yang harganya setara Honda Jazz itu. Sony itu memang harus bagus kan, kita profesional. Yang Apple yang high end. Beli desktop. Buat yang Laptop cukup tapi 2. Sorry ya Pak Ketua, aja tadi tua loh. Sorry ya Pak Ketua. Cuma dikasih duit atau 1 tahun yang Nah,